Halo sahabat-sahabat Batam Oasis Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang pesta pembaptisan Tuhan yang menurut penanggalan liturgi menjadi momen penutup masa Natal dan sekaligus menjadi momen awal pelayanan publik Yesus. Langsung saja mari kita simak beberapa informasi berikut ini. Informasi yang pertama, sudah sejak tahun 300-an, Gereja Timur sudah merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, Tiga Raja, dan Pesta Pembaptisan Tuhan pada tanggal yang sama, yakni pada tanggal 6 Januari. Namun sekarang ini di Gereja Timur melihat Pesta Penampakan Tuhan sebagai Hari Raya Teofani, karena pada perayaan inilah gereja mengenang momen Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyatakan dirinya secara bersamaan untuk pertama kalinya. Sedangkan di gereja barat sendiri, pesta ini sudah disebutkan dalam doa harian atau brevier. Namun sejak adanya reformasi liturgi di tahun 1969, pesta pembaptisan Tuhan kemudian ditetapkan untuk dirayakan pada hari Minggu setelah Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Informasi yang kedua, pesta pembaptisan Tuhan ini tidak terlepas begitu saja dari hari raya sebelumnya, yakni Hari Raya Natal dan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Jika pada hari raya Natal kita merayakan misteri Allah menyatakan dirinya dalam wujud manusia, sabda menjadi manusia, dan pada hari raya Penampakan Tuhan kita merayakan misteri Allah menyatakan dirinya kepada para raja dunia, maka di pesta pembaptisan Tuhan ini kita merenungkan misteri Allah menyatakan dirinya di antara orang-orang yang berdosa yang bertobat. Bisa juga dikatakan seperti ini. Natal adalah momen Allah menyatakan dirinya pada orang Yahudi. Epifani adalah momen Allah menyatakan dirinya kepada orang-orang atau bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Dan pembaptisan Tuhan adalah momen Allah menyatakan dirinya kepada semua orang berdosa yang bertobat, baik yang berbangsa Yahudi maupun yang bukan bangsa Yahudi. Semua pernyataan diri Allah ini terwujud dalam diri Yesus Kristus. Informasi yang ketiga, ada dua hal besar yang terjadi saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, yakni hadirnya Roh Kudus dalam rupa burung merpati dan suara Allah Bapa yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Turunnya Roh Kudus menandakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh pribadi yang diurapi Allah, atau yang kita kenal dengan istilah Kristus. Dan suara Allah Bapa secara eksplisit menjelaskan bahwa pribadi yang dibaptis ini adalah sungguh-sungguh Allah, anak Allah, yang dalam dia, dengan dia, dan melalui dia Allah berkarya bagi keselamatan manusia. Informasi yang keempat, baptisan berasal dari kata baptisein, artinya adalah mencelup. Tradisi baptis ini bukan pertama kali dicetuskan oleh Yohanes Pembaptis atau oleh Yesus. Tradisi ini telah dipraktikkan selama berabad-abad di antara orang-orang Yahudi sebagai ritual yang setara dengan pengakuan dosa kita. Sampai runtuhnya Bait Allah pada tahun 70 Masehi adalah umum bagi orang Yahudi untuk menggunakan kolam khusus yang disebut mikveh, secara harfiah yang berarti kumpulan air, sebagai sarana pembersihan spiritual untuk menghilangkan ketidakmurnian spiritual dan dosa. Laki-laki mandi di sini setiap minggu pada malam hari Sabat, sedangkan perempuan mandi di sini bulanan. Mereka yang mau masuk agama Yahudi juga diharapkan untuk mandi di sini sebelum menjadi orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Ortodoks masih mempertahankan ritus tersebut hingga saat ini. Informasi yang kelima, ada sebuah pertanyaan yang sering muncul. Mengapa Yesus yang adalah anak Allah yang tidak berdosa itu menerima baptisan yang dimaksudkan untuk orang berdosa? Sahabat, baptisan bagi Yesus bukan hanya bermakna pencelupan ke dalam air. Baptisan yang diterima Yesus menggambarkan betapa Yesus yang adalah Tuhan mau dicelupkan, bahkan ditenggelamkan ke dalam kemanusiaan. Karena ia mau mengalami segala sesuatu yang dialami oleh manusia. Ia mau solider dengan kita. Ia mau turun ke dalam kehidupan kita manusia agar dapat mengangkat kita di dalam kehidupan ilahi bersamanya agar kita memperoleh keselamatan kekal. Baptisan Yesus oleh Yohanes adalah penerimaan dan awal dari misinya sebagai hamba Allah yang menderita. Dia membiarkan dirinya terhitung di antara orang-orang berdosa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Karena kasih, dia menyetujui baptisan kematiannya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Sejak awal karyanya, seluruh hati dan perhatian Yesus
terarah kepada maksud pengosongan dirinya ini. Maka saat mengajar, jauh setelah dibaptis oleh Yohanes, Yesus berkata, "Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Baptisan yang dimaksud Yesus di sini adalah kematiannya, di mana ia bagaikan ditenggelamkan di dalam darahnya sendiri yang tertumpah di kayu salib, sebelum keluar dari kematian itu dengan kebangkitannya. Maka baptisan Yesus di Sungai Yordan merupakan gambaran akan makna baptisannya di Golgota. Baptisan di awal karya publiknya berada dalam kesatuan makna dengan baptisannya di kayu salib di akhir hidupnya di dunia. Informasi yang keenam, banyak kejadian yang menyertai baptisan Kristus yang merupakan simbol dari apa yang terjadi pada pembaptisan kita. Pada baptisan Kristus, Roh Kudus turun ke atasnya. Pada pembaptisan kita, Allah Tritunggal tinggal di dalam jiwa kita. Pada pembaptisannya, Kristus dinyatakan sebagai putra terkasih Bapa. Nah, pada pembaptisan kita menjadi anak-anak angkat Allah. Pada baptisan Kristus, surga terbuka. Dan pada saat pembaptisan kita, surga terbuka bagi kita. Pada baptisannya, Yesus berdoa. Setelah pembaptisan kita harus berdoa untuk menghindari dosa yang sebenarnya. Sahabat-sahabat yang terkasih, ada beberapa makna yang bisa kita petik dari peristiwa pembaptisan Yesus. Pertama, pembaptisan Yesus adalah momen pengambilan keputusan. Pembaptisan menandai akhir dari kehidupan pribadi Yesus yang telah mempersiapkan diri untuk pelayanan publiknya. Dan yang kedua, pembaptisan Yesus merupakan momen identifikasi dengan umatnya dalam gerakan kembali kepada Allah yang diprakarsai oleh Yohanes Pembaptis. Yesus mau mengatakan bahwa dia berada bersama mereka dalam perjalanan menuju Bapa. Makna yang ketiga, pembaptisan Yesus adalah momen pembuktian bahwa Allah Bapa sendiri menyatakan dia sebagai putra terkasih Bapa. Makna yang keempat, pembaptisan Tuhan adalah momen yang menentukan sifat misinya untuk menyelamatkan manusia, bukan dengan menaklukkan bangsa Romawi, tetapi dengan menjadi hamba Allah yang menderita, yaitu melalui salib. Sahabat, pada akhirnya, jika Yohanes Pembaptis tampil dengan simbol kapak dan api yang melambangkan penghakiman Allah yang murka atas orang-orang berdosa, dalam pembaptisan Yesus, tampillah burung merpati sebagai simbol kelembutan yang melambangkan bahwa misi Yesus dijalankan dengan satu alat, yakni kasih. Salam penuh kasih dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC.